Aku yakin banyak dari kamu pasti kepo berapa cuan yang aku dapat dari saham pertama aku. Hai, halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat ya. Kalau kalian ngikutin aku baik di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, kalian pasti tahu kalau aku tahun ini belajar saham. Dan aku udah mulai investasi juga baik di reksadana ataupun saham. Dan sekarang saham itu lagi trending-trendingnya banget gak sih? Kalian buka TikTok pasti banyak banget tuh video-video tentang saham. Atau kalian buka Instagram juga banyak-banyak postingan dari teman-teman kalian yang mungkin nabung saham juga. Jadi ini adalah cerita floating gain dari saham pertama aku atau keuntungan yang bisa aku dapat dari saham pertama aku ini yang nominalnya itu udah nyampe 6 juta rupiah atau floating gainnya itu udah 28%. Well, sekitar 25-28% lah kalau market lagi turun. Nah, jadi di Agustus 2020 kan aku udah memutuskan buat beli saham. Pas itu aku baru banget belajar saham, jadi aku tuh nggak tahu gitu kan kapan aku harus membeli saham, kapan aku harus menunggu, kapan aku harus menjual saham. Terus kan posisinya aku tuh takut banget pas itu. Aku masih FOMO atau fear of missing out. Nah, aku masih FOMO, fear of missing out. Jadi pas Agustus 2020 kan aku memutuskan untuk terjun di saham. Benar-benar memasukkan modal investasi aku di saham. Nah, aku tuh masih takut-takut banget gitu masuk market. Dan masih bingung gitu loh, aku harus memilih saham gimana. Terus aku mikirnya untuk mulai investasi di saham itu butuh modal yang besar. Dan pas itu aku belum tahu juga gimana caranya buat milih emiten atau perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan. Nah, dengan semua kepercayaan aku, akhirnya aku mencoba cek-cek dari saham blue chip atau saham LQ45. Dan menurut aku, para pemula di saham, kalian jangan coba sekali-kali buat beli saham gorengan. Demi Allah, jangan. Karena saham gorengan itu bisa naik dengan cepat, iya emang, tapi bisa turun dengan cepat. Dan apalagi kalau kalian nggak paham tentang perusahaannya tadi. Kalian nggak paham perusahaannya jual apa, kayak gitu. Siapa tahu perusahaannya jual ikan cupang gitu, kalau kalian nggak ngecek fundamental perusahaannya. Goblok! Nah, karena aku ngeliat salah satu influencer saham yang bilang BNI itu bagus untuk investasi, akhirnya aku masukin lah uang aku ke BNI. Pas itu BNI lagi tinggi-tingginya di Agustus, di harga 5.300-an. Ya, aku langsung beli dong dengan harapan BBNI 8.000 gitu. Oh my god. Nah, aku beli itu pertama 10 lot di 5.300. Dan pas itu aku tuh belum tahu kalau harga itu udah naik jauh banget, jangan dibeli lagi. Pas itu kalau nggak salah seharinya BNI itu naik sekitar 3%-an gitu. Dan aku masuk di harga paling tinggi di hari itu. Aku tahu, aku panik pas itu dan mungkin aku FOMO juga gitu kan, karena baru banget belajar saham. Belilah BNI di 5.300 gitu di Agustus. Dan pas itu aku belum tahu kalau masuk bursa itu juga ada triknya, yaitu trik ngantri, alias kamu beli di harga bid atau di harga penawaran. Jadi intinya kamu nunggu sampai pergerakan harganya itu turun di harga bid kamu, kayak gitu. Well iya, kamu bisa langsung beli di harga sekarang dan langsung match. Cuman ternyata itu bukan style aku. Style aku itu agak kayak emak-emak gitu, nawar-nawar dikit. Dan bener banget kan, pas September itu bener-bener itu perbankan langsung turun banget. Dan aku tuh sempat rugi ada kali belasan persen dari BBNI. Soalnya dia turun jauh banget. Aku beli di 5.300, terus dia tuh sempat turun sampai 4.300 kan. Dan pas itu aku udah punya sekitar 100 lot gitu dari BNI. Nah, kesalahan aku selanjutnya adalah sebelum harganya turun itu, pas dia masih naik di bulan Agustus, itu aku asal aja belinya. Aku beli pas dia turun di 5.200, aku beli lagi pas dia turun di 5.100, aku beli lagi pas dia turun di 5.000 gitu. Jadi aku bener-bener gak tahu gitu. Beli tanpa plan pasti itu salah. Dan aku sendiri biasanya pakai 3%. Jadi kalau harganya udah turun di bawah 3%, baru aku boleh average down. Nah, ternyata untuk masuk suatu emiten tuh nggak boleh 1% turun beli lagi, 1% turun beli lagi, kayak gitu nggak boleh. Jadi ini saham plan aku biasanya, aku baru boleh average up atau average down ketika harganya naik atau turun 7%. Atau untuk beberapa saham yang udah stuck lama di harga segitu dan udah turun mungkin sekitar 5%-an, ada yang aku berani untuk average down karena dia udah turunnya udah lama gitu. Tapi hanya untuk saham blue chip ya. Jadi biasanya aku pakai sekitar 5-7% lah buat menentukan baru boleh nambah muatan atau enggak di saham itu. Nah, terus pas waktu BBNI itu di 5.100 apa?
aku tuh udah 100% full ke BBNI gitu. Bodoh banget, aku nggak melakukan diversifikasi. Dan aku juga salahnya tidak menyiapkan dana cadangan di RDN ataupun di reksadana, karena pas itu full aku 100% ke saham BNI. Plus ada saham lainnya lah, cuman saham lainnya nih nominalnya dikit banget, nggak nyampe 5% atau 10% dari BNI. Nah, long short story, akhirnya aku nambah muatan lagi pas BNI turun di harga 4.700 atau 4.600. Itu benar-benar awal bulan apa dan aku minjem uang dari orang tua aku buat nge-average downin harga BNI aku gitu. Tapi aku minjem uangnya karena aku udah yakin aku bakal kembalikan gitu ya. Jangan dicontoh itu, minjam uang buat average down saham, sumpah jangan dicontoh. Nah, terus kesalahan aku selanjutnya adalah aku nggak sabaran. Aku cut loss itu BNI-nya. Jadi harga BNI aku itu kan di harga 4.900. Terus karena pas Oktober itu dia nggak naik-naik, kalian lihat sendiri chartnya, itu masih di bawah 4.900-an kan. Akhirnya aku cut loss lah, setengah dari total modal aku di BNI. Ya walaupun sekarang udah balik untung gitu, karena aku beli di saham lain kan, dan udah untung dari saham itu gitu. Tapi ya tetap aja untungnya tuh nggak maksimal. Aku dapat BNI harga 4.900 loh, kayak gitu. Jadi kesalahan aku yang ini adalah aku nggak stick di plan awal aku tentang BBNI yang aku pengennya ini bisa 8.000. Terus kalau kamu lihat di akun portofolio aku di Ajaib Sekuritas, aku tuh udah dapet sekitar 6 jutaan kalau aku mau jual BNI-nya hari ini ya. Cuman aku masih akan menunggu dan stick to the plan aku BBNI 8.000 gitu, karena sekarang aku belum butuh-butuh amat uangnya, karena aku udah menyiapkan dana darurat dan dana investasi reksadana gitu. Jadi aku bisa menggunakan uang itu dulu. Kalau uangnya belum cukup juga mungkin baru saham gitu. Tapi selama aku belum butuh-butuh banget, mungkin saham gak bakal aku jual dulu. Nah, jadi sekarang di bulan Desember ini saham BBNI aku itu udah sekitar 28%-an. Dan menurut aku, untuk aku yang newbie banget di saham, ini nominal ini tuh udah gede banget. Soalnya aku tahu ini udah lebih banget dari deposito kalau kamu naruh deposito kan. Terus juga 28% itu lebih tinggi daripada reksadana pada umumnya. Jadi intinya aku cuma share aja pengalaman pahit dan manis aku dalam berinvestasi. Dan dari cerita aku ini ada beberapa poin yang aku pengen kalian coba ambil untuk dijadikan pembelajaran. Yang pertama, sebelum kalian masuk ke bursa saham, buatlah dulu plannya. Please, kalau kalian nggak paham gimana cara bikin plan saham, coba cari dulu di internet kayak gitu. Yang kedua, untuk pemula, aku sangat menyarankan kalian buat beli saham blue chip atau saham LQ45. Dan banyak kok emiten-emiten yang kalian bisa beli harganya mulai dari 100 ribuan aja, biasanya udah banyak. Tinggal kalian cari lagi, kalian mau perusahaan apa? Kalian mau finance kah? Mau consumer kah? Mau properti kah? Mau tambang kah? Pilihlah saham yang emang kalian paham gitu jual belinya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa banget cari analisis dari emiten tadi di internet tuh biasanya banyak banget kok. Terus jangan ke pom-pom influencer gitu. Kalau dia bilang A, jangan kamu ikutan beli A. Kamu harus analisis dulu. Benar gak yang dia omong kayak gitu? Bisa nggak sesuai dengan apa yang dia omong gitu? Jangan-jangan itu cuman alasan buat dia ngejual barangnya aja gitu kan, bisa jadi. Terus pelajaran selanjutnya adalah jangan pernah 100% di satu saham aja. Menurut aku sih jangan, karena terlalu risky gitu. Dan kalau satu saham ini turun ya karena uang kamu di situ semua, dia bakal turun banget. Dan kalau dia naik ya emang sih kamu bakal untungnya gede gitu. Kalau menurut aku sebagai pemula, aku stick ke 3-5 saham biasanya. Dan itu kalau portofolio aku, itu aku bagi jadi 3 sektor gitu kan. Properti, consumer, sama finance. Emang aku banyak di finance gitu. Cuman aku pilih ketiga sektor ini bukan mengajak kalian untuk ikut ya ketiga sektor ini, enggak ya. Karena milih saham itu kayak milih pacar gitu, suka-sukaan. Kalau kamu nggak suka sama perusahaannya atau kamu nggak percaya sama perusahaannya, ya nggak sesuai nanti dengan harapan kamu gitu. Pelajaran selanjutnya dan yang paling penting adalah sabar. Untuk investasi, terutama investasi saham, terutama saham blue chip, itu perlu adanya kesabaran. Ya kalau trading beda lagi ya, cuman ini investasi yang rentang waktunya jauh lebih lama daripada trading, bahkan bisa sampai tahunan. Dan kamu tahu nggak waktu terbaik untuk investasi? Jawabannya adalah 5 tahun yang lalu. Karena kalau kamu beli saham pas 5 tahun lalu, kamu udah cuan mungkin ratusan atau ribuan persen. Tapi waktu yang tepat lainnya untuk investasi adalah hari ini. Kamu bisa mulai belajar investasi hari ini, dan mungkin aja kan investasi saham cocok dengan profil resiko kamu. Nah, untuk mulai belajar saham dari mana, sebenarnya aku udah pernah bahas di Instastory aku.
Kalian lihat aja di halaman highlightnya. Aku udah tulis gimana caranya aku mulai belajar investasi saham dan semoga itu ngebantu kalian gitu. Atau di YouTube aku udah sering banget ngejelasin tentang investasi reksadana dan saham juga dan gimana cara mulainya. Itu ada banget di playlist aku tentang saham. Jadi jangan lupa dicek ya. Nah, untuk mulai investasinya, aku sendiri itu pakai Ajaib Sekuritas kan. Kenapa aku pakai Ajaib Sekuritas? Karena satu fee-nya murah dan kamu di seluruh Indonesia kamu bisa buat akun Ajaib gitu. Jadi kamu nggak perlu datang ke perusahaannya. Dan yang ketiga, mereka nggak punya minimal deposit. Jadi kamu bisa langsung deposit berdasarkan harga saham per lotnya yang mau kamu beli gitu. Misal nih, yang murah aja, Pewon. Pewon itu 525 per saham. Jadi satu lotnya sekitar 52.000. Kamu bisa tinggal isi saldo RDN kamu sebesar 55.000 lah. Nanti bakal dipotong 0,15% buat fee belinya. Jadi sebenarnya buat investasi saham itu nggak memerlukan modal banyak gitu. Nah, untungnya walaupun masih newbie, aku udah lumayan berkembang lah daripada sebelumnya gitu. Dari yang BNI aku cut loss sampai sekarang aku weekly trading, mungkin bisa dibilang weekly, iya. Dari yang aku cut loss BNI-nya, rugi sampai jutaan, rugi puluhan persen gitu. Cuman sekarang aku udah banyak belajar dan udah lumayan bisa buat ngebaca market gitu. Jadi kayak kapan marketnya naik, kapan marketnya turun, dan kapan kamu harus beli dan kapan kamu harus jual kayak gitu. Mungkin sedikit-sedikit gitu. Dan kalau dibandingkan dengan bulan Agustus lalu, jujur aku lebih banyak berkembang gitu dalam investasi saham. Dan kalau sekarang itu aku bisa dibilang aku punya 2 akun sih. Jadi aku punya akun trading yang emang aku gunakan untuk trading saham tentu aja. Yang kedua emang untuk investasi jangka lama kayak BBNI atau saham-saham lainnya lah. Itu ada, tapi untuk investasi jangka panjang, tapi untuk jangka pendeknya juga ada. Dan aku banyak banget share tentang investasi saham di Instagram aku, jadi kamu bisa banget cek Instagram aku kalau kamu curious tentang saham. Nah, kalau kamu mau download aplikasi Ajaib, jangan lupa pakai kodeku di AWAK336 karena kamu bakal dapetin Rp10.000 gratis sebagai modal investasi, which is lumayan banget kan? And ya, kamu bisa banget download Ajaib di link yang ada di description di bawah, aku udah taro. Atau kalau kamu mau nanya-nanya tentang Ajaib, coba dong tulisin di kolom komentar, nanti aku bakal baca. Jangan lupa mulai belajar berinvestasi, investasilah karena nilai uang itu bakal tergerus oleh inflasi. And ya, segitu dulu video dari aku. Semoga ngebantu teman-teman. Semoga meningkatkan keinginan kalian untuk mulai berinvestasi. Apapun deh, jangan saham aja. Semoga kalian suka dengan video ini. And I'll see you in my next video ya teman-teman. Dadah!